أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا Hadirin jamaah yang berbahagia, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah dan barakah guna untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah insyaallah. Kemudian salam dan salawat kalau kita curahkan kepada kita beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berselawat kepada Nabi sekali, maka Allah akan berikan 10 kebaikan. Semoga salah satu kebaikan yang Allah berikan kepada kita semuanya, Allah menjauhkan kita dari penyakit, terkhususnya namanya penyakit COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ad-Darimi, kemudian disahkan oleh Imam Al-Albani dalam kitab Al-Haditsu As-Sahihah. Apa pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya? Kata Nabi, la tatulu qadama 'abdi yaumal qiyamah. Tidak bisa nanti bergeser kaki kita di hari kiamat. Hatta is'alu, sampai kita akan ditanya. Yang pertama, an umrihi bima abna, di mana umur kita habiskan waktu di dunia. Tentu jemaah sekalian, kita ingin dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada hakikatnya yang diminta seorang hamba adalah berkahnya umurnya dan berkahnya rezekinya, bukan banyaknya harta. Kalau rezeki berberkah, kalau umur berberkah, tentu kehidupan kita di dunia ini akan bahagia dan berberkah di akhirat. Tapi kalau umpamanya ada seorang hamba, ada seorang manusia yang ingin berdoa kepada Allah untuk dipanjangkan umurnya, tidak ada masalah. Yang penting dipakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah bersabda, "Khairun nasi man tala umruhu wa husna amal." Sebaik-baik di antara kita orang yang diberikan umur yang panjang oleh Allah, kemudian dipakai dalam beribadah. Wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amal. Dan seburuk-buruknya manusia yang diberikan umur yang panjang oleh Allah, kemudian dipakai dalam kemaksiatan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ingat bahwa umur kita di dunia ini tidak lama. Makanya Nabi memperingatkan kepada kita, ummati ma baina satain ila sab'in. Apa kata Nabi? Umurnya umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqulluhum mayyitun dzalik. Itu bukan sedikit sekali manusia yang bisa diberikan umurnya 60 sampai 70. Sedikit Pak yang bisa mencapai umurnya antara 60 sampai 70. Oleh karena itu, mari kita betul-betul pergunakan umur kita ini sebagai berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberkahi umur kita, memanjangkan umur kita agar dipakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tersingkat. Yang kedua kata Nabi,
Tidak bisa nanti bergeser kita di hari kiamat sampai kita akan ditanya an ilmihi bima fa'al, di mana ilmu kita amalkan. Jadi ilmu yang tidak diamalkan baik ilmu yang tidak berbuat. Dan yang namanya menuntut ilmu tidak bisa kalau kita duduk di bangku sekolah atau kita duduk di bangku kuliah. Sekarang ini Pak kita menuntut ilmu. Ulama kita mengatakan al-majalis ilmi sa'a khairun al-qira'ah. Orang yang duduk mendengarkan ceramah, orang yang duduk mendengarkan khutbah Jumat lebih baik daripada orang yang salat sunnah 1000 rakaat. Itulah sebabnya kenapa sebelum kita salat Jumat ada namanya khutbah Jumat, karena pahalanya lebih baik daripada orang yang salat sunnah 1000 rakaat. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita menuntut ilmu, maka ilmu itu harus diseimbangkan antara ilmu dunia dan akhirat. Rasulullah bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi." Siapa yang ingin selamat di dunia, maka harus dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa yang ingin selamat di akhirat harus dengan ilmu. Wa man arada ma fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa yang ingin selamat dari dunia, kuncinya adalah ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya kenapa Ali ketika ditanya oleh Rasulullah, apa kata Rasulullah Ali, yang mana kamu pilih antara ilmu dengan harta? Jawabannya Ali, ya Rasulullah, saya lebih memilih ilmu daripada harta. Kenapa? Kalau ilmu dia yang menjaga kita, tapi kalau harta kita yang menjaganya. Mungkin Pak Muhammad berbuat dosa, tapi di tahunnya kapan saya lakukan berdosa maka tidak jadi. Yang kedua, kata Ali, kalau ilmu dibelanjakan bertambah, sedangkan kalau harta dibelanjakan akan berkurang. Itulah sebabnya kenapa ilmu ini sangat penting kita tuntut. Banyak orang yang sukses karena dengan ilmu pengetahuannya. Banyak orang yang kaya raya kenapa? Karena ilmu yang ia miliki sehingga memiliki jabatan dan pangkat dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mulai yang ketiga kata Nabi, "An-mali min aina tasaba wa fi ma anfaqa." Kita akan ditanya kepada saudara-saudara sekalian, di mana harta kita dapatkan? Kalau umpamanya harta kita halal 100%, belum lolos lagi, masih ada pertanyaannya. Wa bima anfaqa, di mana kita infakkan. Makanya tadi wanita mengatakan bahwa masjid kita ini masih perlu dana. Semoga bapak-bapak sekalian bisa berinfak. Karena salah satu nanti di akhirat kita akan ditanya wa bima anfaqa, di mana harta kamu infakkan, di mana kamu sedekahkan. Sehingga jangan pernah kita takut bersedekah berinfak, karena Allah sudah menjanjikan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wa ma anfaqtum min syai'in fa'ulikum. Dan barang siapa yang berinfak, barang siapa yang bersedekah, pasti Allah akan ganti dengan rezeki yang lebih banyak. Wa huwa khairur raziqin. Dan sebaik-baik pemberi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan namun perjelas mana kadzal sadaqatan la mimmal. Tidak ada sejarahnya Pak orang yang suka bersedekah lalu jatuh miskin. Justru orang yang suka bersedekah, suka berinfak di luar hartanya, semakin berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tanpa kita bersedekah sebuah makanan kepada orang lain. Apalagi Pak, kalau ada jamaah yang mampu membangun masjid ini untuk memperindah, mempercantik kepalanya jauh lebih baik. Karena ada seorang mengatakan, barang siapa yang membantu pembangunan masjid akan dibangunkan nanti istana dalam surga, meskipun hanya sebesar burung. Oleh karena itu, saya mengajak jemaah sekalian bahwa masjid kita ini perlu kita bantu, karena ini adalah tempat kita sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masjid kita indah, cantik, tentu jemaah sekalian senang dalam beribadah, dan juga anak kita masa depan nanti mereka akan beribadah memakai masjid kita ini sujud beribadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir kata Nabi, nanti di akhirat kita akan ditanya an ismi bima abla,
di mana kita habiskan waktu di dunia. Sediakan payung sembunyi bah. Kenapa? Ada saatnya nanti Allah akan mengambil nikmatnya pada kita sedikit demi sedikit. Maka jangan herankan kalau kita sudah tua, wafatnya, mata sudah tua renta, mulai tulis sedikit. Yang herankan kalau orang tua sudah mulai mengetahukan. Yang herankan kalau orang tua sudah mulai tidak lagi berbicara dengan pasti. Kenapa? Karena Allah sudah mengambil nikmatnya pada tubuh kita sedikit demi sedikit. Dan mau tidak mau Pak, pasti kita semuanya akan merasakan seperti itu. Karena kita akan dikembalikan seperti bayi yang baru lahir dari perut ibu kita. Oleh sebab itu, kalau kita memiliki orang tua yang sudah tua renta, maka kewajiban kita untuk memeliharanya, untuk memeliharakannya. Saya katakan bahwa saat orang ibu mampu melahirkan 10 anak, membesarkannya, bahkan membuat anaknya menjadi sarjana. 10 anak yang sudah kaya raya, 10 anak yang sudah memiliki jabatan dan pangkat, belum tentu ada satu orang yang bisa memelihara seorang ibu, yang bisa memelihara seorang bapak. Padahal kunci orang yang sukses, orang yang selalu mendoakan dan membahagiakan kedua orang tuanya. Jemaah sekalian yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwa kunci orang yang sukses, orang yang selalu mendoakan dan membahagiakan kedua orang tuanya. Kalau umpamanya selama ini kita sudah semakin banyak kurang bekerja, panas tadi, tapi sampai sekarang belum kita dapatkan hasilnya yang memuaskan, maka kembalikan pada diri kita. Mungkin kita tak kurang mendoakan kedua orang keluarga, mungkin kita tak kurang membahagiakan kedua orang tua kita, sehingga rezeki kita tertolak, sehingga rezeki kita tertunda, sehingga kita betul-betul pada hari itu berbahagia ini memperbanyak selawat kepada Rasulullah SAW agar supaya nantinya kita selamat di dunia dan akhirat.